Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Semangat? Pagi? Luar biasa. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita akan buka terlebih dahulu dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Ya, silakan Darren. Terima kasih Darren, silakan kembali ke tempat. Supaya kalian lebih bersemangat, kita akan teriakkan dia kebanggaan kita. SMK bisa. SMK Santo Fransiskus beda. Peduli, aktif, kreatif, berbangga. Nama yang sudah masuk hari ini siapa? Ini berarti masuk semua hari ini. Luar biasa kelas ini ya. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, seperti biasa, kita akan membersihkan terlebih dahulu lab kita supaya tempat ini bersih dan nyaman. Silakan. Baik anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, apakah ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Coba. Saya Bu. Kemarin kita belajar pemodelan 3D modeling head surface berbasis cube dengan membuat meja dan kursi. Ya, terima kasih Elsadai. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar membuat proyek 3D modeling hard surface berbasis cube atau kotak. Yakni produknya adalah meja dan kursi. Nah, untuk hari ini kita akan bersama-sama belajar kembali pemodelan hard surface tetapi berbasis silinder. Ya. Coba kalian perhatikan. Bu Stefani hari ini sudah membawa 2 contoh produk berbasis silinder yang nanti akan kalian buat pemodelannya. Coba Mairos, pasti tahu ya ini apa ya Mairos? Apa ini? Cangkir. Muk cangkir. Betul. Oke. Lalu coba David. Kalau ini apa David? Mangkok. Mangkok. Kamu dalam keseharian pasti selalu menggunakan 2 objek ini. Tetapi pernahkah kalian tahu bagaimana proses sebelum objek ini dibuat? Pasti melalui pemodelan dulu, dirancang dulu, ya. Nah, hari ini anak-anak, kita akan belajar setahap lebih tinggi, ya, dari kemarin yang kotak, sekarang berbasis silinder. Kita nanti akan membuat proyek 2 objek ini. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi kamu nanti akan membuat perencanaan dulu, menyusun jadwal dulu. Ya, berapa lama kamu mengerjakan ya? Rancangan objeknya seperti apa? Sampai pada tahap terakhir saya menilai dalam bentuk presentasi menggunakan bahasa Inggris. Ya. Jadi itu adalah rangkaian kegiatan pembelajaran berbasis proyek hari ini. Kemudian untuk penilaiannya anak-anak, ada 3 aspek penilaian. Yang pertama, aspek sikap dulu. Bagaimana tanggung jawab kamu, ya. Kemudian bagaimana K3LH dan kemandirian kamu, ya. Karena tugas hari ini saya nilai secara individu karena pertemuan lalu kita sudah kelompok. Nah, hari ini Ibu Stefani ingin melihat sejauh mana tanggung jawab kamu dalam menyelesaikan satu proyek ini. Kemudian penilaian yang kedua, keterampilan. Nah, keterampilan ini berarti bagaimana segi kamu membuat skill mug dan mangkoknya seperti apa, tekstur yang digunakan tepat atau tidak, komposisi atau proporsi bentuknya sesuai tidak, mug itu seperti ini, mangkok itu seperti ini. Ya, lalu lighting, kamera juga saya nilai.
Lalu penilaian yang terakhir adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan ini nanti kamu akan mengerjakan soal dengan nilai skor. Nanti kalau yang tidak tuntas akan ada remedial. Jadi hari ini ada 3 aspek penilaian. Nah, untuk mengetahui kemampuan awal kalian terlebih dahulu tentang pembelajaran hari ini, saya ingin mengajarkan untuk mengerjakan satu buah soal pretest ya. Silakan buka www.mentimeter.com, lalu masukkan kodenya dan jawab pertanyaannya. Menjawab ya, kira-kira objek apa saja yang bisa dibangun dari silinder? Kebanyakan menjawab mangkok, mug, ada yang menjawab earphone. Ya, betul sekali. Jadi objek dasar silinder itu berfungsi untuk membangun objek-objek yang sifatnya tabung. Ada mug, ada mangkok. Dua objek ini seringkali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana ya bisa merancang model seperti ini. Ya, nanti bersama-sama dengan saya silakan kamu perhatikan demonstrasi pembuatan dua objek ini yang nanti akan saya tunjukkan. Lalu amati hasil demonstrasi saya dan temukan hal apa yang belum kalian pahami dan silakan ditanyakan. Baik, tadi kamu sudah memperhatikan demonstrasi saya. Kira-kira bagian atau proses mana yang belum kalian pahami? Saya Bu, supaya hasilnya bisa selalu itu gimana caranya? Pertanyaan yang bagus. Bagaimana supaya objek ini terlihat halus? Nanti ketika kamu pemodelan bagian edit model, silakan tambahkan looping atau ruas sebanyak-banyaknya. Semakin banyak ruas, ketika di subdivision surface, objek pasti akan terlihat semakin halus. Jelas? Jelas? Baik. Oke, selanjutnya kamu akan mulai mengerjakan proyek hari ini. Nah, untuk instruksinya silakan download atau unduh dari LKPD yang bisa kamu pindai dari barcode ini. Buat apa, Guys? Aku mau buat mangkok, kalau kamu buat apa? Kayaknya kalau aku kayak buat cakir deh. Terus teksturnya mau gimanain? Kalau aku sih mau buat sinus board. Kalau kamu mau tekstur apa? Kalau aku kayaknya cakir aku buat biasa aja deh. Oh iya, kita dikasih waktu 3 jam loh untuk buat ini. Yaudah, yuk, semangat. Yuk, semangat. Klaus, kamu membuat apa, Klaus? Ini saya membuat mangkok. Oke, ini sudah sampai tahap edit ya. Coba dibesarkan sedikit, Klaus. Ya, yang ini kurang rapi ya. Ini berarti harus menambah lagi 1 ruas supaya lebih halus, oke? Oke, silakan dilanjutkan. Kamu buat apa, Dino? Saya lagi buat cangkir Mug ya, oke. Rencananya mau diberi tekstur gambar atau? Oke, coba lihat. Oh, sepertinya bagian ini kurang halus.
Nah, coba ditambah ruas ya nanti ya. Oke, lalu teksturnya mau apa? Oh, seperti keramik gelas itu ya. Ada masalah enggak, Dino? Tidak, oke. Baik-baik aja. Oke, lancar ya. Selamat melanjutkan kembali. Good morning, ma'am and my friend. Today, I'm gonna presentation about my project. Baik, terima kasih. Melki, kita beri tepuk tangan untuk Melki. Selanjutnya, oke, sekarang tadi cup, selanjutnya mangkok. Silakan. Good morning, ma'am and my friend. Today I want to present about my project. Okay, thank you. Oke, thank you. Nara, kita beri tepuk tangan. Nara, terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak. Tadi kamu sudah berproses mengerjakan itu secara individu. Kemudian sudah mempresentasikan, ini salah satu contohnya, mangkuk. Menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini menunjukkan kolaborasi pembelajaran 3D dengan Inggris. Nah, selanjutnya Bu Stef ingin bertanya. Dari pembelajaran hari ini, pengalaman atau manfaat apa yang bisa kamu peroleh? Yuk, siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Pengalaman pada hari ini menambah wawasan saya tentang pembelajaran 3D tentang membuat mangkok dan mug menggunakan basis silinder. Ya, tadi siapa menyebutkan pengalaman hari ini itu mengajarkan kalian untuk belajar membuat objek berbasis silinder. Kalau kira-kira dalam pembelajaran hari ini tadi ada kendala atau tidak? Coba. Ada, Bu, karena untuk membuat objek dari silinder dibutuhkan ketelitian dan kesabaran agar objek tampak halus. Ya, benar yang dikatakan Yosua. Semakin ke arah ke sini, level pembelajarannya juga semakin lebih tinggi. Kalau kemarin membuat meja dan kursi, ya, sekarang membuat mug, memang benar dibutuhkan suatu kesabaran dan ketelitian. Karena apa? Objek yang berbasis silinder atau objek yang banyak lekukannya itu membutuhkan ketelitian dalam proses looping. Supaya apa? Objek yang kita buat ketika di subdivision surface itu hasilnya lebih halus. Maka memang dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Nah, itu juga manfaat juga ya, belajar sabar, belajar teliti dari pembelajaran hari ini. Nah, sekarang untuk menguji pengetahuan kalian juga, silakan kerjakan soal pengetahuan dengan cara scan barcode yang ada di belakang saya. Soal saya sajikan dalam bentuk Google Form. Silakan dikerjakan secara individu dalam waktu 30 menit. Oke, nanti kalau ada yang tidak tuntas, mudah-mudahan tuntas semua ya. Kalau mau tidak ya nanti akan ada perbaikan nilai. Yuk, silakan dikerjakan. Ya, kamu tadi sudah mengerjakan soal selama 30 menit ya. Dan tidak terasa pembelajaran hari ini sudah hampir selesai. Nah, sebelum ditutup dengan doa, kembali bisa mengingatkan bahwa hari ini kamu sudah belajar tentang objek berbasis silinder. Manfaat yang kamu dapat juga banyak. Kamu belajar sabar, harus teliti,
dan pembelajaran hari ini adalah setingkat lebih tinggi dari kemarin. Lalu untuk pembelajaran selanjutnya apa? Kita akan belajar kembali masih dengan berbasis silinder, tetapi objeknya lebih kompleks. Yakni kita akan membuat earphone. Nah, ini semakin harus sabar dan semakin harus teliti lagi, ya. Oke, baik. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Kembali, silakan Darren memimpin doa. Ustaz dan teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Kau telah membimbing kami pada hari ini. Sekarang kami akan pulang, dengan kami dalam perjalanan pulang agar dapat kembali bertemu dengan keluarga masing-masing di rumah. Amin. Terima kasih Darren untuk doa pulangnya. Oke anak-anak, pembelajaran ini telah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, sebelum meninggalkan tempat ini, seperti biasa, jangan lupa komputer dimatikan, lalu sampah-sampah dibersihkan, dan merapikan kembali segala peralatan yang ada di lab ini. Kritik please.